kalau pemaaf tidak ada pula ruginya. Dikata hasbi as-siddiqi, maka kami kelak akan mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, tahu tidak Bapak Ibu, kita kumpul-kumpul sekarang ini, ya kan, menuntut ilmu seperti ini, ternyata ini Allah dekatkan jalan ke surga. Kan ada man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kan gitu ya. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka kami mudahkan jalannya ke surga. Ya kan? Nah, itu dalam menuntut ilmu. Orang yang beramal baik akan kami mudahkan untuk memperoleh jalan kebahagiaan. Jadi perbuatan baik itu mempermudah mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau kurang bahagia mungkin kurang berbuat baik. Ya kan? Kan tidak ada balasan kebaikan kecuali juga kebaikan. Ya kan? Makanya in ahsantum li ampusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu milikmu. Jika kamu berbuat buruk, keburukan itu juga milikmu, gitu. Maka itu yang beramal baik akan kami mudahkan untuk memperoleh jalan kebahagiaan. Kata hasbi, Allah akan mudahkan untuk penyempurnaan diri. Semakin hari semakin baik, semakin berkualitas, semakin baik, terutama hubungannya dengan Allah. Cuman yang perlu dipertajam, satu adalah aqta, yang kedua adalah takwa, yang ketiga adalah sedekah bil husna. Ya kan? Sedekah bil husna ini, sedekah itu bukan bersedekah di situ. Membenarkan, meyakini bahwa akan ada balasan yang terbaik dari Allah. Maka Allah akan memberikan kemudahan dalam semua urusan. Nah, lalu kita dalami sedikit bagaimana, apa bentuk kemudahan itu. Satu, kemudahan untuk menyempurnakan diri, untuk menjaga diri. Maka takwa itu adalah ja'alan nafsi fil waghayah. Nah, itu kata Muhammad Ado. Takwa itu adalah menjadikan diri terpelihara. Bicaranya terpelihara, perbuatannya terpelihara, pikirannya terpelihara. Itulah hartanya terpelihara. Itulah yang disebut dengan takwa, waqa. Dimudahkan untuknya membersihkan diri. Bukan berhasil, Pak. Tidak ada orang yang berhasil. Yang tidak berdosa ada tak? Suka tolong ke tangan. Yang berani mengatakan yang tidak berdosa ya? Tidak ada nampak suka dia, Pak. Berarti kita sama-sama berdosa kan? Cuman karena Allah tutupi saja dosa, maka berani datang. Nan dibukaan dosanya tu nyututi wajahnya, ya kan? Nah, kau dia tidak nyebuka, Pak. Kita berarti mengakui kalau salahnya ada dalam kau berdosa, Pak, ya kan? Maka itu jangan sibuk mencari dosa orang. Karena awaklah mengakui berdosa, maksud sibuklah mencari dosa awak sendiri, gitu. Maka itu Allah akan mudahkan. Kalau tahu apa kesalahan awak, Allah akan mudahkan. Nah, itu yang dikatakan walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, ya kan? Apabila dia terlanjur berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat dosa, lalu dia ingat kepada Allah, wastaghfir, lalu dia minta ampun di situ, ya kan? Itulah orang-orang yang mudah dipermudahkan untuk membersihkan. Apabila terlanjur mengambil sesuatu yang haram, dia cepat mengeluarkannya. Apabila terlanjur dia berbuat salah, dia cepat minta ampun kepada Allah. Jadi kalau tak pakai sandal orang tanpa izin, istighfar saja capek, Bu. Kan banyak orang menganggap enteng saja, Pak. Dia pergi berwudu, sepatunya nyebuka,
Sudah tu tandal yang ada di situ nyo pakai, padahal itu bukan fasilitas masjid tapi adalah milik jemaah. Berarti dia memakai sandal orang tanpa izin. Tajelapak dia jatuh pak, gara-gara licin tajatuh, tajelapak karena kepala mati. Dan di kakinya ada barang yang tak pakai yang bukan hak dia, berbahaya enggak itu? Maka itu enggak boleh pak, kecuali itu fasilitas masjid. Jadi mentang-mentang awak pakai sepatu, pakai sandal elok, enggak lama basah, tapi sandal orang dipakai. Ketika awak pergi ke tempat bau dua, orang yang punya sandal jepit tadi, ini sepatunya dia teoto pak, tapi dia pakai sandal jepit ke masjid. Awak berada di tempat bau dua, nyok keluar dari masjid untuk pergi pak, kira-kira hilang enggak sandalnya tuh? Hah? Mas sandal buat tadi, maiko tadi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena nyo tak aja, nyo berangkek saja deh. Karena sepatunya dia teoto, berjalan kaki lah nyo tanpa sandal ke teotonyo. Dianggaplah sandalnya hilang di masjid. Itu makanya ambo dicemeh oleh orang Kristen. Gimana tuh orang Islam? Kalau kami di gereja itu ada piano, ya kan? Ada enggak piano di gereja? Ada pak, ya kan? Nah, di masjid jangankan piano katanya, sandal aja hilang katanya, ya kan? Ya enggak? Di gereja piano enggak hilang lah aja, di masjid sandal. Ini kesalahan ustaz mengaji pak, karena ambil dan elok-elok, tinggallah buruk-buruk, ambil dan elok-elok gitu. Akunya tidak berani orang pak kalau pakai sepatu, pakai sandal dan elok, karena tiba biko kajiannya apa, ambil dan elok-elok, tinggalan dan buruk-buruk gitu. Maka itu pergi ke masjid jangan pernah memakai fasilitas yang tidak hak kita, termasuk sandal itu pak, tidak awak punya, ya kan? Kecuali kita izin, kecuali itu milik fasilitas masjid. Nah gitu. Sampai model itu wak dijago bapak ibu-ibu, nggak mau kita memakai sesuatu yang bukan milik kita. Oh pakai salah dulu, hilang ustaz sandal, pakai saya sandal kok, apa punya aja pak? Enggak, aku sandal siapa agian? Mungkin kau mau ustaz, orang yang punya sandal kau nama ambil sandal ustaz, kau nama bawa sandal ustaz, ala dua lurus soalnya pak, cik doso, ya kan? Manuduh orang lain yang mengambil kan berburu sangka, lo tahu lah kan? Nah itu hati-hatinya, sampai hal seperti itu Allah akan jaga kita, ya kan? Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jangan beko sandal wak hilang tuh ambil sepenggantinya di masjid, nah, ya kan? Lalu wak beranggap bahwa itu adalah orang yang mengambil sandal kita. Maka itu kalau tidak jaleh siapa pemiliknya, walaupun itu tinggal aja lah, orang tidak dari masjid ada pak, tanggal itu yang tinggal, ya kan? Yang pertama itu bukan hak kita. Yang kedua, kalau kita menganggap dia yang mengambil, berarti lah dua berburuk sangko cik mengambil yang bukan hak kita. Mancak wak pai saja masjid tidak pakai sandal, terjamin bapak ibu kita tidak mengambil hak orang lain. Allah akan mudahkan kebahagiaan sehingga itu terbuka dengan mudah. Yang dicari hidupku di mana? Kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunianya hasanah itu adalah bahagia, di akhirat hasanah itu adalah surga. Maka terbuka pintu kemudahan untuk ke surga dengan berbagi, ya kan, beramal soleh tadi itu, ya kan? Maka insya Allah, ya kan, kita akan mudah sampai ke kebaikan-kebaikan itu. Tidak mengatakan mendapatkan kemudahan jika dia tidak mudah bertemu dengan Allah.
Nah, ini agak sedikit luar biasa ini Pak. Bertamu je Allah sesulit Pak. Walaupun bertetangga di masjid, tapi tidak bisa bertamu je Allah Pak, kira-kira itu. Semakin banyak rasa wakil, semakin sulit bertamu je Allah. Salat zuhur jam berapa? Lah jam 1:30 Pak. Anu bisa juga tamu je Allah lebar kira tu. Disibuk je bakal raja, disibuk bakal raja Pak, disibuk di manusia, disibuk manusia. Lah jam 1:30 alun juga tapi bertamu je Allah. Jadi yang paling sulit itu Pak, ketika kita dipersulit untuk bertemu dengan Allah. Kalau orang yang dipermudah alun masuk waktu Pak, lebih itu jantuannya. Sewantalah berhenti lelai, sewantalah waktu masuk lelai. Nah diingatnya tuh, alun azan orang lepak tapi berhenti lelai. Ini sudah saatnya bertemu dengan Allah. Jadi kita ini dipermudah untuk bertemu dengan Allah. Belum waktunya sudah dipersiapkan dirinya untuk datang bertemu dengan Allah, karena dia berdialog, ya kan? Nah, itu yang paling kita harapkan, itu mudah saja melangkah kita bertemu dengan Allah. Kalau tidak di rumah Allah, tak bisa datang ke masjid de ustaz. Di mana capek bertamunya, di rumah, di kantor. Masuk waktu langsung dia menggunakan waktu itu untuk berdialog dengan Allah. Masih ada yo waktu dapat dawak lain, itu awal waktu. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, gara-gara urusan dunia lalu sulit kita bertemu dengan Allah. Maka itu ada doanya, Allahumma inna nas'aluka huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, maka Rasulullah langsung menyampaikan doa itu. Ya kan? Sudah hafal ibu-ibu tuh? Sudah hafal belum? Sekarang makanya hampir setiap pertemuan saya baca doa itu, Allahumma inna. Kalau kita bersama, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku bermohon kepadamu, huda petunjuk, tuqa ketakwaan, afafa. Apa itu apa-apa? Kebutuhan awak. Jadi bukan banyak sebenarnya Pak, tapi Allah beri. Setiap awak butuh diberi oleh Allah. Walaupun mungkin harta tidak banyak. Yang penting saat ketika kita butuh, ini ada Pak. Awak perlu ke Bukit Tinggi. Untuk pergi ke Bukit Tinggi kan tidak perlu melioto Pak. Untuk pergi ke Bukit Tinggi kau harus punya oto pun enggak? Enggak kan? Kan bisa awak pakai trapel gitu. Ya kan? Kalau harus pakai oto, itu beli oto lo dulu. Iya kan? Jadi pokoknya apa yang awak butuhkan dipermudahnya untuk itu. Allahumma inna nas'aluka huda wattuqa wal afafa wal ghina. Dia sampai doa itu. Ya kan? Itu perlu itu dimintakan kepada Allah supaya kita dipermudah, ya kan? Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, siapa yang mengalami kesusahan, mungkin mengurus anak, mungkin dalam urusan bisnis, mungkin urusan membayar utang. Yang paling sulit kan membayar utang Pak, ya, bukan tidak ada yang kedebayan, karena perasaan yang membuat sulit membayar utang. Ketika mendapat, ketika berhutang, rasa mendapat, alhamdulillah,
awak sedang perlu bisa lo meminjam, gitu ya, awak sedang perlu bisa meminjam. Ketika kamu bayar, sagiko sih tinggal aja, gitu. Enggak. Nah itu Pak. Jadi dipermudah lo urusan utang, gitu ya, permudah urusan dagang, bisnis, ya kan? Nah pekerjaan. Maka itu 3 itu resepnya sebenarnya Bapak Ibu adalah 1, fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Amalkan 3 ini, insya Allah segala urusan akan dipermudah. 1, suka berbagi. 2, bertakwa. 3, yakin dengan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bertemu kemudahan, terutama sekali kemudahan untuk bertemu dengan Allah, kemudahan untuk menuju ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.